pertimbangan, dengan berbagai pemikiran yang lebih baik, lebih sempurna lagi tema kita dengan nama Jagong Lumajang. Pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita di malam yang terakhir dalam kegiatan di bulan suci Ramadan ini, tentunya kami dari Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan Cabang Kabupaten Lumajang mengucapkan selamat berpuasa Ramadan pada akhir-akhir ini. Untuk itu, malam hari ini Jagong Lumajang mengambil tema kapan kita mendapatkan bantuan. Karena begitu ramainya, begitu banyaknya harapan dari masyarakat dari berbagai lapisan karena COVID-19, kita dilarang kemana-mana, kita harus ada di rumah. Pemerintah juga menyediakan beberapa dana, namun dalam perjalanannya, dalam pendataannya, ataupun dalam pendistribusiannya masih banyak kendala. Maka dari itu malam hari ini mudah-mudahan Jagong Lumajang yang diadakan oleh Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan Cabang Kabupaten Lumajang bisa memberikan manfaat, bisa menambah wawasan, bisa menambah pengetahuan untuk kita semuanya, terutama bagi masyarakat Lumajang. Untuk itu pada malam hari ini kami panggilkan beberapa narasumber, terutama yang utama kami panggilkan seorang moderator kita yang cukup nyentrik, yang sudah terkenal. Silakan Bung Mansur Hidayat, silakan menempati di tempat yang sudah disediakan. Terima kasih. Yang kedua kami panggil Bapak Haji Bukasan SPD MM sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Dipersilakan Bapak Haji Bukasan SPD MM menempati tempat yang sudah disediakan. Yang berikutnya sebagai narasumber kita, yang terhormat juga kepada Bapak Kepala Desa Kebenagung, yang terhormat Bapak Suhanto Sarjana Hukum sebagai Ketua AKD. Untuk yang berikutnya Bapak Kepala Desa Purwosono, yang terhormat kepada Bapak Hendri Dwi Martono Sarjana Ekonomi, dipersilakan untuk menempati tempat yang disediakan, di mana beliau adalah pengurus dari AKD Kabupaten Lumajang. Untuk yang berikutnya ada perwakilan dari abang sopir angkot. Dipersilakan kepada Bung Ribut untuk menempati tempat yang telah kami sediakan. Silakan Bung Ribut. Yang berikutnya perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat, Saudara Bung Guntur Nugroho. Mungkin masih dalam perjalanan, kami tunggu. Dan yang berikutnya dari abang tukang becak, yang mewakili dari abang tukang becak, kami persilakan untuk menempati tempat yang kami sediakan. Silakan Bapak. Untuk yang berikutnya perwakilan dari Bapak petani kita, di mana dia akan menyampaikan juga apa yang menjadi keluh kesahnya, mewakili dari Bapak Tani yang kurang beruntung dalam perekonomiannya. Silakan Bapak
perwakilan dari Bapak petani kita untuk menempati tempat yang kami sediakan. Baik. Yang berikutnya dari Bapak Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Kepada yang terhormat Bapak Dadang dan Bapak Ahmad, kedua-keduanya beliau siap mewakili malam hari ini. Kalau masih dalam perjalanan juga kami tunggu. Kalau sudah siap silakan menempati tempat yang telah kami sediakan. Baiklah hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, kegiatan Jagong Lumajang pada malam hari ini juga disponsori oleh beberapa spot dari Asia Barata Enterprise, Istana VCD, Wiraraja Musik, Balaraja Dance, Villa Dance, dan dari kuliner Armada, beserta yang terakhir dari Wiraraja Musik beserta Mitra Nada Musik. Untuk itu pada malam hari ini acara Jagong Lumajang kita mulai. Kami serahkan kepada moderator kita Bung Mansur Hidayat. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhayo, Ong Ulun Basuki Langgeng. Saya ucapkan kepada para netizen dan kepada para penonton dimanapun berada, dan juga terima kasih kepada para hadirin yang telah menghadiri acara talkshow Jagong Lumajangan. Perlu kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu acara ini adalah namanya Jagong. Selamat datang Pak Dadang, dipersilahkan menempati langsung. Beberapa waktu yang lalu nama acara ini adalah talkshow Jagong Kebudayaan, namun banyak masukan dari masyarakat sehingga acara ini kemudian kita perbaiki konsepnya sehingga menjadi Jagong Lumajang yang berbicara tentang apapun yang terjadi di Kabupaten Lumajang. Terima kasih atas kehadirannya, dan kepada para pemirsa, hari ini kita akan membahas satu tema terkait dengan apa yang terjadi di masyarakat hari ini. Masyarakat Indonesia sedang menghadapi bahaya pandemi wabah penyakit COVID-19 yang mana ini hal yang tidak kita duga. Dan yang pertama, bagaimana kawan-kawan petugas medis berjuang di lapangan, di rumah-rumah sakit, dan juga tidak kalah pentingnya pemerintah juga sedang berjuang hari ini bagaimana memberikan stimulus ekonomi, bagaimana juga memberikan bantuan-bantuan kepada para masyarakat yang terdampak. Dalam hal ini, pemerintahan Jokowi sudah mengeluarkan yang namanya Perpu nomor 1 tahun 2020, yang kemudian nantinya ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial dengan menurunkan yang namanya bantuan sosial terpadu, dari Kemendes juga bantuan langsung tunai DD, dana desa, nanti ada juga kartu prakerja, ada untuk seniman di bidang kebudayaan, Kementerian Pendidikan itu di tingkat pemerintah pusat, di tingkat provinsi ada juga, nantinya di tingkat kabupaten ada juga, dan khusus untuk Kementerian Desa bekerja sama khusus dengan yang namanya pemerintahan desa. Hari ini kita insya Allah lebih lengkap. Ada wakil rakyat, ada juga dari unsur pemerintah, ada juga pemerintah kabupaten, tentunya pemerintah desa, juga ada masyarakat dan
LSM. Oleh karena itu, waktu ini akan kita diskusikan bagaimana hari ini Lumajang sendiri sedang berusaha memerangi pandemi ini dan juga bagaimana membuat bantuan-bantuan ini tidak salah sasaran. Niat baik pemerintah, niat baik kalau di sini ada Cak Torik, Bunda Indah sudah luar biasa. Tentu ada juga kesalahan-kesalahan lapangan yang ini perlu tidak harus kita kritik yang harus mencaci, tetapi kita di sini akan memberikan solusi bahwa semuanya sedang berproses, bahwa semuanya sedang berperang melawan pandemi. Untuk itu di sini yang pertama kita akan minta komentar langsung kepada yang berwenang di tingkat kabupaten. Ada di sini Pak Dadang dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Kasih beliau adalah Kepala Seksi Pemerintahan Desa. Monggo waktu dan tempat dipersilahkan bagaimana kiat pemerintah Lumajang dalam usahanya mengawal yang namanya bantuan-bantuan dari pemerintah pusat. Sebenarnya hari ini kita undang dinas sosial, tapi mungkin ada halangan, tapi alhamdulillah bisa diwakili oleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Monggo Pak Dadang di sini bisa menjelaskan bahwa pemerintah ini sudah juga berjibaku hari ini. Waktu dipersilakan Bapak. Cek. Terima kasih, mohon izin yang kami hormati yang Rabu pada hari ini dan teman-teman yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi tadi disampaikan bahwa sedikit intermezzo bahwa pemerintah dan kita semua warga masyarakat mengucapkan terima kasih kepada para tenaga medis tadi telah disampaikan. Dan alhamdulillah istri kami sendiri Bapak kemarin termasuk salah satu yang dikarantina Pak di Rumah Sakit Dr. Haryoto. Alhamdulillah kemarin sudah sembuh. Alhamdulillah. Sudah hasilnya sudah negatif seperti itu Pak. Kami juga atas nama keluarga dari petugas medis terima kasih atas support dari semua pihak, dari Bapak Ibu anggota Dewan kemarin banyak yang SMS ke kami Pak. Support terima kasih, dan kepada masyarakat Lumajang pada umumnya terima kasih. Selanjutnya adalah tadi sudah disentil terkait dengan bahwa pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden kita Bapak Joko Widodo telah mengeluarkan beberapa regulasi-regulasi yang memang wabah pandemi COVID ini adalah bukan wabah COVID hanya di lokal Indonesia, tapi juga di dunia juga mengeluarkan beberapa regulasi yang pada intinya adalah mengurangi dampak ekonomi dari COVID. Terkait dengan bidang kami di bidang bina pemerintahan desa Bapak, kita mengacu pada Permendes 6 2020. Jelas di sana bahwa kalau kita runut, kronologisnya adalah konsep yang ingin dibangun oleh pemerintah dalam ini Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo bersama dengan jajarannya adalah yang pertama adalah kita sekarang sedang ada pandemi COVID. Kita sepakat dulu, iya. Jika ada pandemi COVID, maka pasti ada yang terdampak. Yang kedua, kita sepakat dulu, ada yang terdampak. Yang ketiga adalah peran desa sesuai dengan regulasi yang ada untuk menangani masyarakat terdampak ini ada 3 hal. Yang pertama adalah melalui PKTD Bapak, program padat karya tunai desa. Ini salah satu dari program inovasi yang brilian saya kira dari Bapak Presiden beserta jajarannya. PKTD, program padat karya tunai desa. Yang kedua adalah dengan pengenanganan pandemi COVID itu sendiri. Di sini kita ada
relawan, tapi kalau kita di Lumajang sesuai dengan regulasi yang ada, kita namakan desa tanggap COVID. Yang ketiga adalah BLT dana desa itu sendiri. Jadi ada 3 hal tadi yang secara regulasi memang didorong untuk di program padat karya tunai desa. Yang kedua adalah dengan membentuk desa tanggap COVID itu sendiri dengan segala penanganan dan pencegahan pandemi COVID. Yang ketiga adalah dengan BLT DD itu sendiri. Kita kupas satu persatu. Pertama dengan PKTD, Program Padat Karya Tunai Desa. Program Padat Karya Tunai Desa, PKTD, pada intinya adalah anggaran dari dana desa itu digunakan kepada masyarakat miskin. Kalau PKTD ini ada 3. Pertama adalah masyarakat miskin, masyarakat sangat miskin, dan masyarakat marginal lainnya. Jadi desa itu seharusnya, dan memang secara regulasi, desa itu punya 3 kelompok tadi itu. Masyarakat setengah miskin, masyarakat miskin, dan masyarakat marginal. Ini nanti menjadi pekerja dari PKTD, Program Padat Karya Tunai Desa. Di sana ada kegiatan yang masyarakat bekerja, kita kasih harian, Pak. Perintahnya adalah upahnya harian. Tidak boleh selesai proyek setiap harian seperti itu. Dan ini memang untuk mengurangi dampak itu. Yang kedua adalah dengan desa tanggap COVID. Desa tanggap COVID ini adalah suatu gugus tugas kalau kita bilang di tingkat desa yang memang digunakan untuk pencegahan dan penanganan COVID. Namun memang teman-teman di kementerian lebih sepakat menggunakan kata relawan, Bapak. Karena apa? Kalau gugus tugas itu ngapunten, biasanya itu wah ini untuk honor ya kan gitu. Tapi kalau relawan memang ini untuk kita warga desa dan untuk desa. Jadi penganggaran dari dana desa itu lebih ke arah program, bukan habis di honor tim gitu loh. Lebih ke arah program, kira-kira seperti itu. Nanti bisa ada diskusi lanjutan terkait ini. Yang ketiga adalah dengan BLTDD, Bapak. Jadi BLTDD ini adalah bantuan langsung tunai dana desa yang diambilkan sebagian dari dana desa yang berbentuk uang tunai yang diserahkan kepada masyarakat miskin. Jadi kemarin ada yang bilang, Pak, saya tak rubah sembako ya Pak. Ya definisinya kita rubah. Definisinya jelas sudah dari bentuk uang tunai seperti itu. Ada yang bilang, Pak, kalau BLT DD bukan dari DD, Pak. Dari apa? Dari ADD atau dari pendapat asli desa. Ya dirubah namanya, jangan BLT DD, tapi BLT ADD seperti itu. Kenapa BLT DD? Karena memang regulasi tentang dana desa mengacu pada Permendes 6 2020. Sekarang pertanyaannya adalah, Pak, siapa saja sih yang berhak untuk menerima BLT DD? Permendes 6 jelas, di pasal 8 jelas, menyebutkan 1, penerima BLT DD adalah mereka yang ada di DTKS, Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial. Ini sesuai dengan surat dari KPK bahwa mengatakan bahwa segala bentuk bantuan sosial seyogianya menggunakan DTKS sebagai acuan. DTKS sebagai acuan. Nah, siapa yang punya DTKS? Yang punya DTKS adalah teman-teman di Dinas Sosial. Seperti itu. Kami lanjutkan bahwa penerima BLT-DD adalah masyarakat miskin yang ada di DTKS, yang non PKH, yang non BPNT, yang non prakerja, yang di situ ada keluarga yang kehilangan mata pencaharian, yang di situ ada keluarga yang mempunyai penyakit menaun, penyakit kronis. Jadi ada 5 ini yang secara tegas disampaikan di pasal 8 Permendes 6 2020. Sekarang kita lihat satu persatu. Pak, yang DTKS Pak, sepakat? Ya, ini perintah dari regulasi. Yang kedua adalah ini sesuai dengan amanah dari KPK. Pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana jika di desa saya ada yang warga yang benar-benar miskin sesuai dengan kriteria, tapi tidak masuk di DTKS? Jawabannya adalah boleh. Ini terobosan ini berarti ya. Inovasi juga Pak dari pemerintah saat ini ya, Pak. Luar biasa tidak untuk masuk di DTKS itu tidak Pak, asal sesuai dengan 4 kriteria. Pertama adalah dia non PKH, dia tidak dapat
program Keluarga Harapan PKH. Yang kedua adalah dia non BPNT, bantuan pangan non tunai. Yang punya siapa? Dinas Sosial. Yang ketiga adalah dia non prakerja. Yang punya siapa? Dinas Tenaga Kerjaan. Yang keempat adalah teman-teman kita yang kehilangan mata pencarian. Kemarin dicontohkan misalkan saya jualan cilok di SD, tapi SD-nya sekarang libur atau belajar di rumah sehingga saya nggak bisa jualan cilok lagi. Ini yang namanya kehilangan mata pencarian. Yang kelima adalah yang keempat adalah jika di keluarga itu terdapat teman-teman atau keluarga yang sakit menaun, itu akan didata untuk mendapatkan BLT. Pertanyaannya adalah berapa rupiah Bapak? BLT adalah 600.000 per bulan selama 3 bulan per kepala keluarga. Kalau di Lumajang kira-kira Pak Dadang sudah BLT dana desa ini sudah berapa persen? Sepertinya pemerintah Lumajang juga semangat juga untuk menyalurkan ini. Seperti yang kita lihat di media-media, Cak Tori, Bunda Indah luar biasa juga untuk terus mengawal pencairan dana desa. Kira-kira sudah berapa persen? Ya Bapak, kalau lebih tepatnya kita dari 198 desa ya, per hari tadi pagi atau kemarin sore itu 114 desa Bapak. 140 desa 14 desa, 114 desa. Ya. Desa dengan sekitar nanti saya WA teman-teman. Sudah lebih 50% tentu. Lebih, Pak. Terima kasih Lumajang luar biasa. Tepuk tangannya dong penonton. Iya, barangkali itu ya luar biasanya Pemkab Lumajang dalam kepemimpinan Cak Torik dan Bunda Indah ini terus mengawal dana desa. Mungkin seperti itu ya. Memang banyak yang paling ribut ini terkait adanya program BLT dana desa. Kalau padat karya kadang-kadang tidak terlalu ribut ya Pak Dadang ya. Atau gugus tugas atau relawan-relawan biasa-biasa saja kayaknya ya. Mungkin ini barangkali langsung di sini bisa menanggapi yang berwenang di desa. Di sini ada seorang kepala desa muda yang luar biasa energik. Kalau saya biasa manggil Mas Hendrik. Beliau juga orangnya nyentrik ini. Kebetulan kepala desa Purwosono yang luar biasa. Monggo, kesulitan atau tantangan yang ada di desa ini masing-masing kan seperti Pak Dadang dari Bina Pemdes kan sudah menjelaskan bagaimana Pemkab Lumajang berusaha untuk mengawal pencairan, untuk mengawal supaya dana ini terus berjalan. Tapi di tingkat desa tentu ada kesulitan atau tantangan masing-masing. Mungkin Pak Kepala Desa Mas Hendrik ini mungkin bisa bercerita juga bagaimana kiat-kiatnya juga di Desa Purwosono. Monggo dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Bekasan, teman-teman narasumber, khususnya kepada Pak Dadang ini selaku yang kami hormati juga kami taati selaku pemerintah atas kami pemerintah Kabupaten Lumajang. Sebelumnya mohon izin ini Pak Mansur, saya menyapa warga saya ya. Siap. Ini terkait dengan COVID ya. Ini rada promo didik ya. Ya. Jadi ini tulisan kami ini Purwosono Wani Sehat. Jadi Wani Sehat ini juga sehat jasmani, rohani juga sehat rezekinya saja ini Pak. Terima kasih. Jadi yang disampaikan oleh Pak Dadang selaku pemerintah kabupaten, jadi linear dari program pemerintah pusat sampai pemerintah desa, kami sebagai yang eksekusi di lapangan. Sebenarnya ada sesuatu yang unik saja di masa pandemi ini. Jadi betul bahwasanya di desa ini banyak program sekali, hanya nanti cara kita aja nanti di desa untuk mencermati, menyikapi untuk pengambilan kebijaksanaan. Jadi ada yang sekarang lagi naik daun ini BLT DD Pak Dadang ya, jadi bantuan langsung dana desa, jadi sumbernya ini dari pusat melalui dana desa, kemudian ada PKH, ada PPNT, ada apa namanya yang baru ini ada BST ya, bantuan sosial tunai, ada KKS. Kebetulan di kami BLT sudah terlaksana. Tadi pagi 3 desa
di satu titik di Desa Purwosono ini ada pembagian KKS, Kartu Keluarga Sejahtera. Iya. Jadi memang semua bansos ini adalah bersyarat. Betul yang dikatakan Pak Dadang, bersyarat artinya ada kriteria, ada ketentuannya ini Pak Mansur. Yang dikatakan tadi kita kupas, cuma kadang di kita ini memang faktanya banyak yang double accounting, jadi harus jeli-jelinya dari kita. Yang paling susah nanti gejolak sosialnya ini. Jadi contohnya program ini kan datangnya tidak bersamaan. Seperti di daerah kami, ini kami ambil sampling, setiap desa berbeda, otomatis dengan pertimbangan yang lain-lain. Jadi memang ada sumber yang datanya yang lama, kayak PKH itu insya Allah tahun 2007 ya dimulai ya. 2007 ya. Jadi data PKH itu ya? Iya, insya Allah dimulai kan tahun 2007 ya, diteruskan sampai sekarang. Nah itu program keluarga harapan, kemudian ada BPNT, bantuan program non tunai ya, berupa tidak bisa uang tapi sembako. Alhamdulillah sekarang naik menjadi 200.000 ya. Kalau dulu mulai awal 110, 150 dan sekarang naik 150 dari 150 jadi 200.000 rupiah per bulan. Dengan nanti ada belanjanya, ada tambahan daging sebagainya. Nah, kemudian yang sekarang BLT DD ini memang kemarin sepenuhnya dari desa untuk memilih, tapi ada syarat-syaratnya. Yang pertama dibentuk gugus tugas atau relawan untuk mensurvei data itu, kemudian dimusdeskan. Nah ini bukan keputusan kepala desa atau keputusan Pak RT, tapi ada musdes. Iya, dimusdeskan. Nah nanti tinggal cara kita aja di sana untuk asas pemerataan, keadilan sebagainya. Nah kita basisnya kekuatannya di RT, RT-nya nanti mendata masing-masing dengan komposisi. Nah ini sedikit kami informasikan, mungkin melengkapi dari Pak Dadang. BLT DD sebenarnya dari DDD ini jika nanti DD-nya 800 juta ke bawah, maka ini 25% pagunya. Kalau DD-nya itu 800 sampai 1,2 M itu 30%. Kemudian kalau DD-nya 12 ke atas itu 35%. Sehingga ketemu sekian. Nah, setelah itu dibagi Pak. Sehingga kuotanya berapa di desa. Kalau di Desa Purwosono sendiri dapat berapa? Kalau di Desa Purwosono ini nanggung sebenarnya 840 juta. Ya, tapi masuk di ring 30%. Ya. Kemudian dari desa ada yang memang ini tapi bisa digunakan sampai maksimal ya. Jadi tidak ketentuan wajib 30%. Disesuaikan dengan kebutuhannya, ya, pendataannya. Contoh di kami sementara ini tidak bisa 100% dari 30 karena kami masih melihat di salah satu desa kami ini sampling saja. Saya yakin di teman-teman desa yang lain berbeda. Kita itu di Purwosono PKH sama BPNT itu 352 KK yang sudah lama. Kemudian ditambah kita pakai BLT sementara ngambil 70 dari 140 KK. 70 KK dengan pertimbangan melihat kita ngajukan program-program yang lain. Itu sudah ketemu 422 sekian. Ketambahan tadi KKS, ketambahan KKS tadi 200. Jadi kita terima kasih dapat kartu keluarga sejahtera, tapi baru bisa digunakan lebaran besok ini. Belum bisa isinya 200 ya. Walaupun tadi masyarakat, loh Pak ini duit gitu ya. KKS ini sekali lagi pada masyarakat bukan seperti bantuan langsung tunai, tapi kartu untuk semacam BPNT sama. Jadi ada yang tunai, ada non tunai. Untuk di desa-desa, ya. pagu itu yang dimaksud pagu biar masyarakat juga tahu itu maksimal ya Pak Kades ya. Iya, bisa jadi digunakan kita maksimal. Kalau melihat keadaan masyarakat, oh nampaknya masyarakat kita tidak terlalu terdampak, mungkin masih bisa disimpan dulu itu, tidak terlalu dimaksimalkan. Iya. Mungkin seperti itu. Iya, yang pasti kriteria itu yang kita pakai dulu Pak. Iya. Jadi itu ibaratnya ada save anggaran yang bisa digunakan, tapi tetap dengan melihat kriteria yang ada sehingga tidak gejolak. Yang dikatakan Pak Dadang betul. Jadi non untuk BPLT ya, untuk BLT, non PKH, non BPNT, non prakerja, nah juga nanti BST ini juga non BST karena BST ini sama 600.000 kali 3. Kalau BST itu datanya ngambil dari desa atau mungkin dari langsung dari kabupaten? BST ini dari Dinsos ya Pak Dadang ya, dari Dinas Sosial.
contoh dari kami BST itu ada 200, datanya data insya Allah data lama ya, Yang agak data lama ya. 2014. Di kami ada yang ternyata 6 yang meninggal. Nah, Jadi yang sering agak rancu ini yang data Iya. dari Dinsos ya. iya, Sayang hari ini Dinsos kita hubungi belum bisa Iya. hadir sebenarnya. Yang Iya. paling ini juga Dinsos hari ini. jadi yang kemarin sudah masuk kita BLT, ternyata ada programnya BST, ada yang double accounting atau Iya. double anggaran, ya akhirnya kita harus konfirmasi lagi kepada warganya untuk salah satu harus pilih salah satu karena tidak boleh untuk Oke. dua. Sebenarnya kalau BLT ini bisa nyulami sebenarnya. Ya, untuk di Desa Purwosono nampaknya bagaimana kondisi masalah sudah dengan DD yang mungkin nanti BST sementara ini sudah gejolak tidak terlalu ada ya. Alhamdulillah Pak, tergantung dari kita memberikan pemahaman pada masyarakat kan gitu ya. Kemarin insya Allah tidak ada, tapi setelah turun BST ini kita harus ekstra lagi, metati lagi, lagi Pak. Iya. Karena apa? Kalau BST ini nanti ngambilnya di kantor pos ya Pak Dadang ya, dinas sosial ya, di kantor pos mereka nanti ada pendataan lagi. Jadi kita lihat, tadi ekstra lagi metati Pak. Loh, ini kadang-kadang yang di kita itu suami istri, satu kakak nggak boleh. Di BLT nama suami ternyata BST-nya muncul nama istri yang lama. Kebetulan BST ini turunnya belakangan. Yang sering rancu ini berarti BST-nya ya, yang dari Dinsos ini ya, yang sering rancu ya. Kalau pendataan desa kan biasanya lebih tertata, gitu, lebih dari bawah. Betul, sebenarnya bukan sering rancu Pak, cuma keluarnya kan tidak bersamaan. Jadi karena kebutuhan darurat, katakanlah gini, jadi saya sangat apresiasi Kabupaten Lumajang, Kak Tarik Bunda Indah dengan Pak Dadang, bahwasanya yang cepet, nah yang cepet kan BLT kan bisa langsung eksekusi Pak, masyarakat butuh ya. Nah kalau biasa kan saya nunggu lagi, ternyata nunggu turun BLT-nya sudah keluar, lah ini harus kita selesaikan lagi. Cuma yang itu mungkin fenomenanya situ. Nah ini harus kita ekstra lagi. Jadi sebenarnya hanya kita harus perlu kerja ekstra lagi. Sebenarnya tidak ada kalau dikatakan masalah itu sebenarnya bukan masalah. Cuma apa di lapangan cuma biasa harapan kami dengan tema yang Jagung Lumajang apa? Kapan kita dapat bantuan? Kapan kami dapat bantuan? Andai kata harapan kami di desa masyarakat itu wujudnya kuota. Jadi misalkan di kami 200 meninggal, bisa digantikan ke yang lain BST. Wah itu kami senang bisa kita. Ternyata sampai sekarang enggak bisa ya? Sementara enggak bisa ya Pak Dadang. Untuk BST-nya ya? Iya meninggal ya, bisa diwariskan ya. Oh sakit bisa, nah ini kami masih agak ya. Oke, berarti perlu digarisbawahi kalau BLT desa nampaknya agak sudah lumayan tersistematis ya, karena berangkatnya dari bawah. Yang agak rancu ini di sini berarti dana yang berasal dari BST, yang mana sumbernya itu dari Dinsos yang senternya ya. Terus yang kira-kira kenapa Dinsos kok tidak memasrahkan pada desa? Tidak pernah memang sampai saat ini dananya dari DTKS saja datanya. Ya mungkin kan data lama Pak, mungkin diambil karena sama-sama percepatan. Gitu. Saya yakin sama-sama tujuannya bagus. Cuma karena situasinya mendesak, terus ini datamu, cekan lagi kan begitu. Jadi tidak dilepas Pak sebenarnya. Kita lihat itu. Nah ini cuma yang membuat di masyarakat sedikit ada fenomenal gejolak. Kadang kita melihat PKH non PKH ya. PKH BPNT, kemudian kita bikin BLT. BLT turun duluan. Grade-nya, nah ini kan di atasnya yang PKH sama BPNT. Yang paling karena PKH BPNT ini saya anggap miskin, yang grade A yang katanya Pak Dadang sangat miskin gitu ya. Ini sudah masuk, non sewu, bukan berarti yang kita pada yang dapat BPNT, PKH menjustis miskin bukan ya. Ini grade-nya, ini karena Smart Mata kriteria sangat miskin, kan masuk data. Sudah darurat ya. Iya, data PKH sama BPNT. Nah, yang BLT ini rodok setengah ya. Akhirnya di masyarakat ada saat cair. Loh, itu rodok, ini timbangan iki lah. Padahal mereka nggak tahu masyarakat. Jadi kami sangat mendukung, harus ditempel, itu luar biasa. Dari Pak Bupati. Untuk keluarga miskin itu ya? Iya, harus ditempel sehingga kita sama-sama transparan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tahu Pak, oh iya aku semua bundek ini. Nah, sehingga nggak ada, istilahnya lagunya Burui, jangan ada dusta di antara kita. Luar biasa. Itu. Terima kasih. Mungkin itu bagaimana kita melihat para penonton, para netizen, bagaimana pemerintah juga dalam hal ini ada pemerintah Kabupaten Lumajang dan juga pemerintah desa
itu juga sedang berjuang habis-habisan supaya yang pertama dampak corona ini tidak serta-merta menimbulkan gejolak sosial maupun ekonomi seperti instruksi Presiden Jokowi. Namun barangkali ya yang namanya kebijakan tentu di lapangan ada juga hal-hal yang mungkin di lapangan bias. Barangkali di sini juga kita hadirkan juga teman-teman ada dari paguyuban tukang becak, barangkali bisa bercerita. Ada Mas Didi. Saya Pak Mansur nambah ya himbauan. Nggih, Tadi kan Pak Dadang cerita tentang istrinya perawat ya. Jadi Ya, kita oh, juga rasa hormat kepada tim medis. Ya. Himbauan kami, bantuan-bantuan langsung ini gunakan untuk kebutuhan, bukan untuk keinginan. Sekali lagi kebutuhan, artinya untuk sembako sebagainya. Nah ini kalau keinginan Pak, lain lagi ya cerita. ambiar, ajur, jum ya. Akhirnya nang toko beli baju ini karena keinginan. Sementara BLT itu gunakan untuk kebutuhannya selama pandemi ini. Jadi kami mohon selaku nanti khawatirnya nanti yang untuk keinginan bisa ramai lagi mall yang itu kita tidak inginkan saudara-saudara, betul ya? Iya, karena potensinya kita hitung Mas Sur. Iya. Misalkan serentak, ini dikatakan Pak Dadang 114 desa, ya. Ini andai kata satu desa 100 KK penerima manfaat ya, itu sudah sekitar 11.400. Kalau 198 kali 100 KK, 19.800. Oleh BLT kemudian ambiar, waduh, tidak tercapai keinginannya pemerintah pusat, provinsi, kabupaten maupun desa. Oke.